Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Jember Fakultas Syariah, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini kami akan menjelaskan sekilas sebab-sebab hukum itu harus ditaati. Dengan saya Muhammad Aris Solihin dan saya Alifatul Kamila. Baiklah teman-teman, marilah kita dengarkan baik-baik, belajar baik-baik mengenai penjelasan ini. Kami akan menjelaskan sekilas dari itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris Solihin. Saya dari program studi Hukum Ekonomi Syariah. Alamat saya yaitu di Wonojati, Jenggawah, Jember. Saya akan menjelaskan sekilas sebab-sebab hukum harus ditaati. Jadi hukum itu sendiri yaitu aturan atau larangan atau perintah yang harus kita patuhi. Di sini ada 5 unsur hukum, yaitu yang pertama ada aturan atau norma-norma. Salah satunya yaitu norma agama. Di mana norma agama ini kita harus saling menghormati atau saling bertoleransi terhadap perbedaan, yaitu seperti berbeda agama. Kita itu harus saling menghormati meskipun kita itu beda agama. Unsur yang kedua yaitu ada sifat memaksa dan memikat, di mana hukum ini ada paksaan yang harus kita patuhi dan ada paksaan yang mutlak. Ya, unsur yang ketiga yaitu dibuat oleh yang berwenang, seperti dibuat oleh negara atau sekelompok masyarakat. Unsur yang terakhir di sini ada tujuan, di mana hukum ini bertujuan untuk ketertiban atau keadilan masyarakat serta untuk melindungi kepentingan masyarakat. Jadi sebab-sebab hukum itu harus ditaati. Jadi intinya gini, itu kan aturan yang harus kita patuhi. Dan di situ ada sifat memaksa dan memikat, di mana aturan itu ada paksaan terhadap masyarakat. Dan hukum sendiri itu dibuat oleh yang berwenang, seperti warga, seperti negara dan sekelompok masyarakat. Dan jika orang yang melanggar hukum atau aturan itu akan dikenakan sanksi atau hukuman. Adapun sanksi-sanksi hukuman itu yaitu ada hukuman mati, ada hukuman penjara, kurungan, sanksi seperti denda, dan yang terakhir yaitu kerja sosial, seperti disuruh untuk membersihkan halaman rumah ataupun di halaman-halaman lainnya. Nah, jadi hukum itu bertujuan juga untuk ketertiban kita, untuk keadilan bagi masyarakat. Itulah bagaimana sebab-sebab hukum harus ditaati. Jadi gini lagi teman-teman, di sini kan ada sebab-sebab mengapa hukum itu harus ditaati. Jadi di sini yaitu ada alasan politik atau alasan sosial. Salah satunya yaitu untuk keselamatan dan keamanan. Jadi contohnya itu gini, ketika kita mengendarai sepeda, kita itu harus mematuhi peraturan seperti rambu lalu lintas dan pakaian-pakaian yang harus kita pakai, yaitu seperti helm. Dan jika kita pakai mobil, kita itu harus memasang apanya itu yang ada di mobil, sabunnya itu. Jadi itu membuat kita lebih aman jika kita mematuhi seperti itu, dan keselamatan kita pula. Karena apa? Jika kita sedang kecelakaan, mungkin sedang jatuh, itu kan apa? Tidak aman untuk kita. Jadi pentingnya kita mematuhi peraturan di rambu lalu lintas itu untuk menjaga keselamatan bagi kita, agar ketika kita kecelakaan seperti itu mungkin. Jadi mengapa hukum itu harus tadi? Ya begitu, menjamin adanya keselamatan dan kemanfaatan bagi kita semua. Jadi itu yang bisa saya sampaikan.
Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifatun Kamila dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Asal saya Alianya Tamanan Bondowoso. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang sebab-sebab hukum multitaati. Mengutip dari teori yaitu campuran. Dari teori campuran, tujuan hukum ialah untuk ketertiban, keadilan, dan kemanfaatan untuk warga masyarakat. Jadi, kenapa hukum multitaati? Karena dari teori campuran, yaitu bertujuan untuk ketertiban, kemanfaatan. Jadi, kita sebagai warga masyarakat harus taat pada hukum, karena dari taat itu akan mendatangkan kemanfaatan pada diri kita sendiri jika kita mentaatinya, dan juga dikenakan sanksi atau hukuman jika kita tidak taat terhadap aturan tersebut. Sebab utama mengapa hukum harus ditaati itu ada 6. Contohnya, 1. Untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian. Dari penjelasan tersebut, hukum mengatur perilaku masyarakat agar setiap individu menjalankan hak dan kewajibannya tanpa mengganggu orang lain. Contohnya, lalu lintas yang diatur oleh hukum membantu mencegah kecelakaan dan menciptakan kelancaran perjalanan. Yang kedua, untuk menjamin keadilan. Dari penjelasan tersebut, hukum menjamin bahwa setiap orang diperlakukan secara adil seadil-adilnya tanpa diskriminasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, seorang pelaku tindak pidana akan diadili berdasarkan hukum yang berlaku tanpa memandang status sosialnya. Contoh yang ketiga, untuk melindungi hak dan kepentingan individu. Dari penjelasan tersebut, hukum melindungi hak setiap individu agar tidak dirugikan oleh tindakan orang lain atau kelompok tertentu. Contohnya, dalam sanksi kenakalan, hukum memastikan hak kepemilikan seseorang diakui dan dilindungi. Contoh yang keempat, untuk menghindari sanksi atau hukuman. Penjelasan dari yang atas, ketidakpatuhan terhadap hukum dapat berakibat sanksi, baik berupa denda, hukuman penjara, atau hukuman lainnya. Contohnya, seorang yang tidak membayar pajak akan dikenakan sanksi administrasi atau denda sesuai ketentuan. Contoh yang kelima, untuk mendukung kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Dari penjelasan tersebut, hukum menjadi pedoman bersama untuk menciptakan hubungan yang baik di tengah masyarakat yang memiliki keanekaragaman budaya, agama, dan nilai-nilai. Contohnya, hukum adat dan hukum nasional yang berlaku membantu mencegah konflik antar kelompok masyarakat. Contoh yang keenam dan yang terakhir, karena merupakan kewajiban moral dan sosial. Dari penjelasan tersebut, menaati hukum merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan sosial seseorang sebagai anggota masyarakat. Contohnya, warga negara yang baik akan mematuhi hukum-hukum untuk menjaga nama baik dirinya dan keluarganya. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya tentang sebab-sebab hukum yang harus ditaati. Mengutip dari teori-teori, yaitu teori campuran. Dari teori campuran, tujuan hukum
ialah untuk ketertiban, keadilan, kemanfaatan untuk warga masyarakat. Jadi, kenapa hukum harus ditaati? Karena dari teori campuran, yaitu bertujuan untuk ketertiban, keadilan, dan kemanfaatan. Jadi, kita sebagai warga masyarakat harus taat kepada hukum, karena dari taat itu akan mendatangkan kemanfaatan pada diri kita sendiri jika kita mentaatinya, dan juga dikenakan sanksi atau hukuman jika kita tidak taat terhadap aturan tersebut. Apa saja sebab-sebab hukum yang harus ditaati? Sebab utama mengapa hukum harus ditaati. 1. Untuk menciptakan ketertiban dan keadilan atau kedamaian. Dari penjelasan itu, hukum mengatur perilaku masyarakat agar setiap individu menjalankan hak dan kewajibannya tanpa mengganggu orang lain. Contohnya, lalu lintas yang diatur oleh hukum membantu mencegah kecelakaan dan menciptakan kelancaran perjalanan. Yang kedua, untuk menjamin keadilan. Dari penjelasan itu, hukum menjamin bahwa setiap orang diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Seorang pelaku tindak pidana akan diadili berdasarkan hukum yang berlaku tanpa memandang status sosialnya. Yang ketiga, untuk melindungi hak dan kepentingan individu. Penjelasan dari tersebut, hukum melindungi hak setiap individu agar tidak dirugikan oleh tindakan orang lain atau kelompok tertentu. Contohnya, dalam sengketa tanah, hukum memastikan hak kepemilikan seseorang diakui dan dilindungi. Yang keempat, untuk menghindari sanksi atau hukuman. Dari penjelasan itu, ketidakpatuhan terhadap hukum dapat berakibat sanksi, baik berupa denda, hukuman penjara, atau hukuman lainnya. Contohnya, seseorang yang tidak membayar pajak akan dikenakan sanksi administrasi atau denda sesuai ketentuannya. Yang kelima, untuk mendukung kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Dari penjelasan itu, hukum menjadi pedoman bersama untuk menciptakan hubungan yang baik di tengah masyarakat yang memiliki keanekaragaman budaya, agama, dan nilai-nilai. Contohnya, hukum adat dan hukum nasional yang berlaku membantu mencegah konflik antar kelompok masyarakat. Yang keenam, karena merupakan kewajiban moral dan sosial. Dari penjelasan itu, mentaati hukum merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan sosial seseorang sebagai anggota masyarakat. Contohnya, warga negara yang baik akan mematuhi hukum untuk menjaga nama baik dirinya dan keluarganya. Kesimpulannya, ketaatan terhadap hukum diperlakukan untuk menciptakan masyarakat yang tertib, adil, dan harmonis. Hukum tidak hanya memberikan perlindungan, tapi juga menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap individu. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dari kami, tolong minta sarannya dan kritiknya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.